Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrido Azizi, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina. Saat ini saya tengah menjalani perkuliahan di semester 3 dan saya mencoba untuk membuat video untuk pentingan tugas akhir semester mata kuliah Etika Islam yang diampu oleh Bapak Subi Ibrahim, yang mana saya tidak bisa mengikuti ujian akhir semester secara lisan di kampus disebabkan saya terkendala karena saya sehabis sakit demam berdarah waktu itu selama 1 minggu dan dirawat 4 hari di rumah sakit, dan dokter menyarankan saya untuk recovery. Dan saya diarahkan untuk membuat video ini dengan diberi oleh Bapak Subi 3 pertanyaan, yaitu bagaimana kekhasan filsafat Islam, dan jelaskan 3 pokok pemikiran atau pandangan mazhab filsafat di dalam filsafat Islam itu sendiri, dan bagaimana masa depan filsafat Islam khususnya di Indonesia. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif. Kita masuk ke dalam kekhasan filsafat Islam, yang mana sebagaimana kita tahu bahwa filsafat Islam itu adalah hasil dari perpaduan antara warisan intelektual Yunani, yang mana pemikiran-pemikiran yang berasal dari Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Persia pada waktu itu, dipadukannya dengan ajaran-ajaran tentu saja ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana kita tahu. Nah, kekhasan filsafat Islam ini tidak hanya terletak pada objek kajiannya saja, tetapi juga pada pendekatan dan tujuannya. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat adalah yang nampak kekhasan filsafat Islam ini bahwa pembahasannya selalu berorientasi terhadap ketuhanan, yaitu teosentris. Yang mana filsafat Islam itu berakar tentu saja pada keyakinan akan keesaan Tuhan, yang dalam ajaran Islam itu tauhid, bahwa segala sesuatu itu terrefleksi secara filosofis yang diarahkan untuk memahami hakikat Tuhan, ciptaannya, serta relasi antara Tuhan itu dengan ciptaannya, dan sebaliknya bagaimana relasi antara ciptaan itu ke Tuhan. Nah, kekhasan selanjutnya itu adalah terlihat bahwa bagaimana memadukan antara wahyu dan akal. Nah, kekhasan ini terlihat bahwa upaya menyelaraskan antara wahyu dengan akal, tentu saja akal yang rasional dengan metodologi struktur pemikiran filsafat itu digunakan untuk memahami dan menafsirkan wahyu-wahyu yang mana tidak menggantikannya, dalam arti kata akal yang utama untuk membantu menjustifikasi apa yang ada di wahyu yang bersumber antara Quran, hadis, kias. Nah, bagaimana filsafat Islam ini selalu mengintegrasikan unsur-unsur spiritualitas. Nah, tidak seperti filsafat pada umumnya yang sering bersifat sekuler, yang atau rasionalitas yang murni. Nah, di sini terlihat bahwa filsafat Islam itu menggabungkan antara unsur-unsur mistik dan etika, lalu dimensi-dimensi spiritual yang secara mendalam, dengan filsafat yang begitu komprehensif gitu.
bahwa filsafat Islam itu berorientasi pada praktis dan etisnya tentu saja, bahwa filsafat Islam tidak berhenti pada spekulasi abstrak saja, namun bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini filsafat Islam menekankan nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai moral yang tertera dalam wahyu tersebut dengan tujuan hidup manusia, seperti yang mana kita ketahui bahwa kebahagiaan sejati itu di dunia, di akhirat yang selalu dituju oleh manusia. Bahwa sinkretis dalam arti kata Islami, bahwa meski banyak mengambil filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, para filsuf Islam lainnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus, selalu saja menyesuaikannya dengan nuansa atau nilai-nilai Islam yang yang sebagaimana dijelaskan kekasan yang tadi, berorientasi semuanya itu kembali ke Tuhan itu sendiri. Nah, filsafat Islam ini berkembang dalam bahasa Arab tentu saja, karena diterjemahkan dari filsafat dari pemikiran intelektual Yunani ke dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia. Nah, sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang waktu itu sedang marak-maraknya. Nah, tetapi tidak terbatas pada etnis Arab saja, bahwa tokoh-tokoh yang berasal dari Persia pun ketika itu lebih mencolok, seperti Ibnu Rushd, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu 3 pokok pandangan mazhab di dalam filsafat Islam. Nah, banyak mazhab-mazhab dalam filsafat Islam, namun saya mengambil 3 saja. Di sini filsafat yang memiliki mazhab, saya akan mencoba menjelaskan tentang kekhasannya, tokoh, dan apa sih pemikiran utamanya, pemikiran pokok mazhab filsafat Islam. Yang pertama tentu saja yang kita ketahui, mazhab peripatetik, yaitu tokoh utamanya adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, mazhab peripatetik ini terinspirasi dari filsafat-filsafat Aristotelian, yang mana berpandangan alam semesta ini diciptakan secara emanasi atau pancaran dari Tuhan itu sendiri, yang bukan secara langsung, bahwa segala sesuatunya itu mempunyai akal aktif yang berperan dalam pemberian bentuk kepada materi dan dalam pencapaian pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, manusia dapat mencapai kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan tertinggi, melalui penyempurnaan akal dan etika. Selanjutnya, pemikiran peripatetik itu terlihat dari hubungan antara jiwa dan tubuh itu bersifat dualistik, dengan jiwa sebagai elemen kekalnya. Kita masuk ke mazhab Illuminasi, Isyraqiyah, bahwa Isyraqiyah ini dibawa oleh tokoh utamanya Surawardi Al-Maktul. Ya, tentu saja mazhab filsafat Islam Illuminasi ini bersintesis antara filsafat peripatetik dan filsafat Persia ketika itu, yang berpandangan bahwa kebenaran sejati ini tidak hanya dapat dicapai melalui akal, tetapi juga melalui intuisi dan iluminasi. Apa itu iluminasi? Yaitu penyinaran batin itu sendiri. Nah, realitas tersusun dari hierarki cahaya tadi, di mana Tuhan adalah cahaya yang mutlak. Pengetahuan diperoleh melalui proses pembersihan batin dan penyatuan dengan kebenaran. Lalu pemikiran selanjutnya menekankan aspek mistik dan spiritualitas dalam pencarian filsafat. Nah, yang ketiga adalah filsafat hikmah atau filsafat teosofi transenden, yang mana tokoh utamanya itu Mula Sadra.
Nah, pemikirannya ini, mengkombinasikan antara para petetik, mazhab, Ilminasi dan tentu saja tasawuf. Pandangan ini atau mazhab hikmah ini berpandangan bahwa konsep gerak substansial atau al-harakah al-jawhariyah eh, ber berpemikiran bahwa segala sesuatu itu senantiasa senantiasa mengalami perubahan esensial, bukan hanya aksidental. Nah, eksistensi wujud ini lebih premier daripada esensi mahia. Nah, jiwa manusia berevolusi secara spiritual dan dapat mencapai eksistensinya itu mencapai eksistensi murni itu dengan jalan secara dengan jalan proses berevolusi. Nah, pemikirannya selanjutnya itu menyatukan filsafat, spiritualitas dan teologi dalam kerangka integratif. Itu dipadukan dijalin dalam satu padanan bahwa filsafat dan spiritualitas serta teologi itu mempunyai peran penting dalam pemikiran hikmah ini. Lalu masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana masa depan filsafat, khususnya filsafat Islam di Indonesia? Ini menurut opini saya bahwa masa depan filsafat Islam di Indonesia sangat tergantung pada pemikiran filosofis yang dikembangkan dan diberi ruang dalam tentu saja dalam pendidikan, kebudayaan serta banyaknya diskursus tentang filsafat di publik. Nah, sebelum masuk ke harapannya atau bagaimana ke depannya, tentu saja kita melihat tantangan yang akan yang tantangan yang dapat ditemui pada masyarakat pada umumnya, yaitu tentang stigma negatif tentang filsafat. Sebagaimana komentar banyak orang gitu ketika saya mengambil jurusan falsafah dan agama di Paramadina ketika S1, banyak yang bilang bahwa apa nggak bertentangan tuh filsafat dan agama kok disatukan gitu, dan apakah berbahaya nantinya atau membuat filsafat ini membuat gila atau gimana gitu. Banyak stigma-stigma negatif yang masih melekat dalam pemikiran-pemikiran masyarakat pada umumnya. Tentu saja stigma tersebut itu terjadi karena minimnya kurikulum filsafat di pendidikan secara umum dari SD, SMP, SMA gitu, tidak ada pengantarnya, dan saya tentu saja kaget ketika masuk di Paramadina mengambil jurusan falsafah dan agama gitu. Menjadi asing ketika kita tidak pernah mendengar istilah-istilah filsafat itu, dan ketika dipelajari, oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya gitu. Nah, tantangan selanjutnya itu bagaimana kurangnya tuh tokoh-tokoh publik yang memasyarakatkan atau membumikan filsafat itu sendiri. Jadi filsuf dan cendekiawan Islam yang populer masih saat ini masih sedikit dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik atau ulama-ulama konvensional gitu. Ya, kalah populer gitu. Nah, ada harapan di sini, ada harapan untuk filsafat umumnya, filsafat ada harapan tentang filsafat di masa depan bahwa filsafat ini mempunyai peluang. Gimana saya bisa mengatakan bahwa filsafat ini mempunyai peluang? Karena saya melihat bahwa banyak meningkatnya minat pada studi-studi kritis seperti filsafat, studi Islam yang uh, apa
kontroversi gitu, misalnya pemikiran-pemikiran kiri yang kritis. Banyak generasi muda saat ini itu mencari pendekatan-pendekatannya itu justru ke Islam yang lebih reflektif, yang bisa digunakan secara sehari-hari dan bisa dirasionalkan, menjadi tren seperti itu. Nah, dan juga banyak saat sekarang ini kayak kampus-kampus atau lembaga-lembaga lembaga masyarakat yang menghidupkan diskusi-diskusi filsafat, walaupun tidak secara komprehensif tapi secara populer, sehingga diskusi ini menjadikan filsafat ini berkembang di masyarakat pada saat ini. Dan bagaimana nampak digitalisasi pengetahuan seperti di media sosial gitu, ada quotes-quotes tentang filsafat di podcast, nah yang di YouTube terutama, bahwa sebagaimana kita tahu di Jogja ada kajian rutin tentang filsafat di Masjid Jenderal Sudirman yang diampu langsung Dr. Farudin Faiz, yang diupload secara rutin di YouTube. Nah, di satu sisi juga ada Martin Suryajaya, alumni Sekolah Tinggi Dirgantara, yang selalu berbicara tentang bagaimana pentingnya filsafat gitu, dan apa implikasinya terhadap kehidupan kita gitu. Mereka mencoba untuk mendekatkan filsafat itu ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat lebih dekat terhadap pembahasan yang disajikan. Nah, ini yang mereka lakukan itu menjadi sarana baru dalam mendiseminasikan gagasan filsafat secara secara lebih luas. Nah, prospek di masa depannya ini, bahwa filsafat Islam berpotensi menjadi jembatan antara keimanan dan nalar kritis. Bagaimana begitu? Karena filsafat Islam ini bisa membantu masyarakat memahami Islam secara lebih mendalam dan rasional, tidak tidak secara tidak secara sebagaimana keseharian, bahwa mereka menangkap sesuatu itu ditelan mentah-mentah. Ketika filsafat Islam ini, ketika filsafat ya, dan khususnya filsafat Islam ini membuat atau membuka pikiran mereka untuk mengkritisnya lagi, sehingga itu menjadi miliknya utuh, bukan ditelan mentah-mentah. Nah, filsafat Islam ini dapat menjadi fondasi dalam pembangunan etika, keadaban publik, dan serta dialog antar agama, antar budaya di Indonesia, karena ruang-ruang ruang-ruang krusial yang bisa digali dalam pembahasan-pembahasan yang sensitif itu dengan bagaimana kita melihat dengan mata pandang, mata pemikiran dari filsafat. Nah, ketika kita sudah mendorong kebijakan ini, yang tadi saya sebutkan, bahwa pendidikan, kebudayaan dan dalam pemerintahan, bahwa filsafat ini dapat tumbuh sebagai pilar penting yang bisa membangun intelektual bangsa. Karena apa? Karena melalui pendekatan yang lebih komprehensif gitu, filsafat ini bisa menjadi lebih dekat oleh masyarakat. Kenapa begitu? Karena saya punya optimisme bahwa masyarakat pada saat ini, atau khususnya generasi muda, generasi Gen Z sekarang, sangat rasional gitu. Tapi mereka bingung
bagaimana merasionalkannya atau menstrukturkan pemikirannya itu. Nah, filsafat inilah yang memberi wadah kepada mereka untuk menstrukturkan pemikirannya. Dan ketika sudah mereka dapati cara tatanan struktur pemikiran mereka, mereka tentu saja itu menjadi sebuah bahasanya itu gaul mereka ketika di tongkrongan, ketika apa di coffee shop atau lagi jalan ke mall gitu. Mereka akan membicarakan filsafat itu. Jadi filsafat tidak menjadi stigma negatif lagi ketika sudah mencapai apa menyentuh Gen Z ini. Karena Gen Z itu menurut penelitian yang pernah saya baca, mereka lebih cenderung mengikuti arus gitu. Apa yang lagi hype, mereka akan mengikuti ke sana gitu. Dan cukup kritis kalau menurut saya karena mereka selalu mempertanyakan cuman dengan cara pandang atau mata analisis apa yang mereka pakai itu yang mereka belum punya. Dan saya mempunyai optimisme tentang filsafat kedepannya, terutama filsafat Islam akan berkembang nantinya. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena dalam keadaan fisik yang belum fit. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.